Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang association rule, khususnya a priori algoritma. Misalkan, perhatikan slide berikut ini. Saya pergi pada sebuah supermarket, ingin membeli misalkan susu, telur, gula, roti. Ini misalkan saya sebagai pelanggan pertama, nanti ada pelanggan kedua atau customer kedua, dia juga membeli susu juga, telur, sereal, roti. Kemudian ada lagi pelanggan ketiga hanya beli telur dan gula. Kemudian ada banyak pelanggan. Masing-masing pelanggan tentu akan membeli masing-masing sesuai dengan keperluannya. Apakah dia akan beli telur, tepung, gula, atau mentega, atau yang lain-lainnya. Jadi setiap pelanggan tentu akan membeli sesuai dengan kebutuhannya. Ini ide dasar dari apa disebut dengan association rule, nanti disebut dengan market based istilahnya. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering kita sebut dengan market analysis, di mana market analysis itu biasa juga dikenal dengan analisis asosiasi, yaitu salah satu teknik yang digunakan untuk menemukan aturan asosiatif atau hubungan antara suatu kombinasi item. Misalkan, aturan asosiatif dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan. Akan kita dapat ketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan, seperti saya tadi, membeli roti bersamaan dengan saya beli susu, atau saya membeli pasta gigi dengan sikat gigi, atau saya beli roti dengan keju, atau saya beli beras dengan telur misalkan. Dengan pengetahuan tersebut, ya, pemilik pasar swalayan atau supermarket dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang pemasaran agar pelanggan tetap setia untuk datang membeli pada pasar swalayan tersebut. Ya, itu salah satunya ide dasarnya. Kemudian dengan metode ini juga, teknik ini, si pemilik pasar swalayan juga bisa membuat stok barang. Jadi misalkan ada pasar swalayan di sekitar kampus misalkan, ya, apa saja mahasiswa beli pada pasar swalayan tersebut. Apakah di pasar swalayan itu atau semua orang itu mahasiswa membeli beras, telur saja. Kalau itu memang setiap bulan mereka atau setiap hari mereka beli yang item yang sama, artinya pemilik pasar swalayan juga harus apa istilahnya, menambah stok untuk barang-barang tertentu yang sering dibeli oleh pelanggan. Aturan asosiasi biasanya dijadikan dalam bentuk seperti ini. Kalau saya membeli mentega dan roti, apakah saya juga membeli susu? Dimana konsepnya di sini adalah ada disebut dengan support sama dengan 40% dan confident sebesar 50%. Maksudnya adalah 50% confident ini dari maksud 50% ini pada confident maksudnya adalah 50% dari transaksi yang memuat item roti dan mentega juga memuat susu. Artinya ada 50% transaksi yang terjadi pada pasar swalayan tersebut yang membuat yang pelanggan membeli roti dan mentega, juga pelanggan tersebut membeli susu. Sedangkan 40% support ini artinya ada 40% seluruh transaksi itu memuat atau memuat ketiga item ini. Jadi ada 40% dari pelanggan. Atau dengan cara lain bisa dilihat, seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 5% juga dia beli susu. Ini maksud dari confident ini. Aturan ini juga cukup signifikan karena mewakili 40% dari transaksi yang ada. Jadi misalkan
dari 100 pelanggan, ya, ada 40 pelanggan yang membeli misalkan roti, mentega, juga dia membeli susu. Bagaimana dasar teori dari support ini dan confident? Kita kembali pada nilai peluang, di mana nilai support dari aturan A maka B itu didapat dengan peluang A iris B itu sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi, itu disebut dengan support. Kemudian confident itu dari A ke B didapat dari peluang B akan terjadi setelah ada kejadian A. Maksudnya adalah transaksi yang mengandung A dan B itu dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Ini konsep dasar dari support dan confident. Jadi sebenarnya inilah teori dari peluang. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini pada slide. Misalkan dari suatu database, ya, transaksi didapat data sebagai berikut. Misalkan begini, ini ada transaksi pertama, kedua, ketiga sampai ke 10, atau bisa kita sebut dengan pelanggan pertama. Misalkan ini pelanggan kedua, pelanggan 10. Jadi pelanggan pertama atau transaksi pertama itu pelanggan itu membeli susu, teh, gula. Pelanggan kedua atau transaksi kedua membeli teh, gula, roti. Transaksi ketiga teh, gula. Transaksi keempat susu, roti, dan seterusnya. Misalkan ada transaksi ke-10 gula, teh, kopi. Nah, kemudian kita bentuk transaksi ini dalam bentuk matriks seperti ini, ya. Jadi ini ada transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, dan keempat, dan seterusnya sampai 10. Kita buat dalam bentuk tabular seperti ini. Jadi di sini ada teh, berarti teh 1, di sini ada gula, ada susu. Kemudian di sini transaksi kedua ada teh lagi, kemudian ada gula, ada roti, dan seterusnya. Seperti tabel seperti ini, ya. Pada transaksi 10 ada beli teh, ada beli gula, ada beli kopi. Nah, dari bentuk tabular ini akan didapat nanti berapa banyak dari sekian transaksi. Misalkan di sini ada 10 transaksi yang membeli teh. Juga berapa banyak dari sekian transaksi di sini yang membeli gula, dan seterusnya sampai beberapa item-item yang lain. Misalkan di sini item roti, ada beberapa transaksi di sini. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu beberapa definisi, ya, konsep-konsepnya. Konsep dari a priori algoritma. Sebuah item set merupakan himpunan item-item yang berada dalam himpunan item yang dijual. Misalkan teh, gula, kopi, susu, roti. Jadi seorang pelanggan membeli teh, gula, kopi, susu, roti. Ini disebut dengan item set. Sedangkan teh, gula, kopi, susu ini disebut dengan item-item. Jadi ini item teh, gula, sedangkan ini adalah himpunan dari item set, dari item. Jadi disebut dengan item set. Kemudian ada k-item, adalah item set yang berisi k-item. Jadi kalau di sini kita mempunyai 5 item, yaitu teh, gula, kopi, susu, roti. Jadi ada 5 item di sini. Misalkan di sini contohnya ada teh gula, ada 2 item set, teh, roti, gula adalah 3 item set. Sedangkan support atau frekuensi adalah jumlah transaksi yang mengandung item set tertentu. Sedangkan frequent item set, sebuah item set yang memenuhi minimum support. Nah, di mana support tadi kita kenal dengan ini bentuknya, bentuk support tadi yang dilambangkan biasanya dengan LK untuk frequent K item set. Atau dengan kata lain, frequent item set menunjukkan item set yang memiliki frekuensi
kemunculan lebih dari minimum yang ditentukan. Jadi nanti ada minimum, misalkan tadi supportnya adalah 40, jadi harus memenuhi minimum 40%, berarti itu kira-kira 0,4. Kemudian ada a priori property. Jadi semua non subset yang empty subset dari frequent item harus suatu frequent. Kemudian ada join operation, dilambangkan dengan CK, yaitu himpunan kandidat ke item set yang dihasilkan dari menggabungkan frequent item set dengan dirinya sendiri. Bagaimana kita menggunakan algoritma a priori tadi, ya. Jadi yang pertama kita menggunakan a priori property tadi yang ini, ya, untuk mendapatkan frequent item set, di mana setiap iterasi akan menghasilkan ini disebut dengan join operation tadi di sini CK, ya, di mana kandidat ke item set dari C kurang K1, dan ini adalah frequent item set. Dengan menggunakan frequent ini kita akan mendapatkan association rule-nya.